Sepiring penuh brokoli menatap Anda seolah menyalahkan, dan Anda membalasnya dengan rasa jijik yang tak tertahankan. Apakah ini situasi yang sering Anda alami? Sejak kecil, kita terus dinasihati. Makan sayur, itu sehat. Kita sudah dewasa, tapi rasa cinta pada kubis atau labu air tetap tidak muncul. Lalu, apa yang harus dilakukan? Apakah jalan menuju hidup sehat hanya harus dilalui dengan memaksakan diri dan mengunyah seledri yang kita benci? Saya bilang, tidak. Dalam video ini, kita akan melakukan revolusi nyata di piring makan Anda. Saya akan tunjukkan bagaimana cara mendapatkan semua vitamin, mineral, dan tentu saja serat yang dibutuhkan, sambil hampir sepenuhnya menghilangkan sayuran yang tidak Anda sukai dari menu harian. Anda akan mengetahui tentang produk pengganti yang mungkin tidak pernah Anda pikirkan, serta trik cerdik untuk membuat menu harian Anda menjadi lengkap, dan yang paling penting, lezat. Siap-siap. Beberapa metode ini benar-benar akan mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai mencari alternatif, mari kita pahami dulu mengapa sayuran begitu diagung-agungkan. Saya janji, ini bukan pelajaran biologi yang membosankan, melainkan penjelasan singkat agar kita tahu persis apa yang sedang kita cari. Yang pertama adalah serat. Bayangkan serat itu seperti sikat untuk usus kita, membantu proses pencernaan dan memberikan rasa kenyang. Kedua, ada vitamin dan mineral. Ini adalah elemen kecil yang terlibat dalam hampir semua proses tubuh, mulai dari produksi energi hingga menjaga daya tahan tubuh. Vitamin C, kalium, dan asam folat, semua ini biasanya identik dengan sayuran. Dan yang ketiga, antioksidan. Mereka adalah pelindung kita dari stres dan penuaan di tingkat sel. Setelah memahami tiga komponen kunci ini, serat, vitamin, dan antioksidan, kita bisa mencari pengganti yang sepadan di produk lain yang jauh lebih Anda sukai. Tujuan kita bukan menipu tubuh, melainkan memberikannya semua yang dibutuhkan, hanya saja melalui jalur yang berbeda dan lebih lezat. Nah, sekutu utama dan pertama kita di dunia tanpa sayuran adalah buah-buahan. Banyak orang keliru menganggapnya sekadar makanan penutup yang manis atau camilan iseng. Padahal buah adalah sumber serat dan vitamin yang sangat kuat. Mari kita lihat contoh konkretnya. Satu buah apel besar yang dimakan bersama kulitnya, itu mengandung sekitar 5 gram serat. Ini jumlah yang lumayan signifikan loh. Bagaimana dengan pir? Pir bahkan seringkali mengungguli apel dalam kandungan seratnya. Pisang, terutama yang masih agak kehijauan, kaya akan pati resisten. Pati ini berfungsi sebagai makanan bagi bakteri baik di usus kita. Jeruk, grapefruit, dan buah sitrus lainnya. Ini bukan hanya suntikan vitamin C dosis tinggi, tapi juga pektin, sejenis serat larut yang sangat baik untuk pencernaan. Aturan utamanya, makan buah-buahan secara utuh, jangan dibuat jus. Dan sebisa mungkin, makanlah bersama kulitnya, karena disitulah sebagian besar manfaatnya terkonsentrasi. Jadi, segenggam buah beri atau 2 buah apel dalam sehari sudah merupakan langkah besar untuk mengganti apa yang kurang Anda dapatkan dari sayuran. Sekarang, mari kita fokus pada buah beri, berries, karena mereka ini benar-benar pahlawan super di dunia nutrisi. Raspberry, blueberry, strawberry, dan blackberry. Mereka tidak hanya enak, tapi juga luar biasa bermanfaat bagi tubuh. Bayangkan, hanya dengan 1 cangkir raspberry saja, Anda sudah mendapatkan 8 gram serat. Jumlah ini hampir sepertiga dari kebutuhan serat harian untuk wanita. Namun, serat hanyalah permulaan. Buah beri adalah juaranya dalam hal kandungan antioksidan. Zat-zat inilah yang memberi mereka warna cerah, sekaligus bertugas melindungi sel-sel kita dari kerusakan, melawan peradangan, dan membantu memperlambat proses penuaan. Intinya, setiap kali Anda mengonsumsi segenggam blueberry, Anda sedang memberikan sesi terapi peremajaan bagi seluruh tubuh Anda. Mereka sangat mudah ditambahkan ke dalam oatmeal, pagi, yogurt, smoothie, atau cukup dinikmati sebagai camilan sehat. Dan satu lagi keuntungan besar, buah beri beku itu praktis tidak kehilangan nutrisi dan manfaat kesehatannya. Jadi, Anda bisa menikmati dorongan vitamin yang luar biasa ini sepanjang tahun, tanpa perlu tergantung pada musim. Sekarang, mari kita beralih ke makanan yang lebih mengenyangkan. Perkenalkan, kacang-kacangan. Ada kacang merah, lentil, chickpea, atau kacang Arab, dan kacang polong. Banyak orang menganggap kacang-kacangan sulit diolah atau justru sering menyebabkan perut kembung. Tapi, mari kita singkirkan mitos ini. Kacang-kacangan adalah bahan makanan unik yang menggabungkan protein, karbohidrat kompleks, dan serat dalam jumlah yang luar biasa. Sebagai contoh, dalam 1 cangkir lentil yang sudah dimasak, terkandung sekitar 16 gram serat. Itu artinya,
lebih dari setengah kebutuhan serat harian Anda. Selain itu, kacang-kacangan juga kaya akan zat besi, magnesium, kalium, dan berbagai vitamin B, terutama asam folat, nutrisi yang sering kita cari pada sayuran hijau. Makanan ini memberikan rasa kenyang yang tahan lama, membantu Anda menjaga kadar gula darah tetap stabil, dan menjadi dasar yang fantastis untuk berbagai hidangan. Mulai dari sup, semur, salad, hingga hidangan olesan seperti hummus. Ini bukan sekadar pengganti sayuran. Kacang-kacangan adalah komponen yang utuh, bernutrisi tinggi, dan sangat penting bagi pola makan sehat Anda. Baik, kita sudah tahu bahwa kacang-kacangan sangat sehat. Tapi, bagaimana dengan reputasinya yang sering menimbulkan masalah perut? Masalah perut kembung atau banyak gas setelah makan kacang-kacangan memang benar adanya, tetapi ini bisa diatasi dengan mudah lewat cara memasak yang benar. Rahasia pertama adalah perendaman. Sebelum dimasak, rendam kacang kering atau buncis dalam air dingin selama 8 hingga 12 jam. Atau lebih mudahnya, biarkan semalaman. Ini tidak hanya mempercepat proses memasak, tetapi juga membantu memecah gula kompleks yang menjadi penyebab utama produksi gas. Pastikan untuk membuang air rendaman dan bilas kacang-kacangan tersebut sampai bersih. Rahasia kedua, masak dengan cara yang tepat. Mulailah merebus dengan air dingin. Setelah mendidih dan direbus selama beberapa menit, buang air rebusan pertama, lalu ganti dengan air segar. Saat merebus, Anda juga bisa menambahkan rempah-rempah yang membantu pencernaan, seperti jintan, ketumbar, atau sedikit saja asafoetida. Sementara itu, kacang lentil dan kacang hijau tidak memerlukan langkah rumit seperti ini, dan matangnya jauh lebih cepat. Cukup dengan beberapa langkah sederhana ini, Anda bisa menikmati semua manfaat kacang-kacangan, tanpa perlu khawatir akan efek samping yang tidak menyenangkan. Mari kita lanjutkan pembahasan piring makanan sehat kita. Sekarang, fokus kita beralih ke biji-bijian utuh, whole grain. Lupakan saja roti putih dan pasta yang terbuat dari tepung terigu olahan. Teman-teman baik kita di sini adalah oatmeal yang dimasak lama, beras merah dan beras liar, quinoa, buckwheat, gandum hitam, jelai uwe barley, serta roti dan pasta dari tepung gandum utuh. Apa bedanya? Biji-bijian utuh masih mempertahankan lapisan luar, kulit ari atau bran, yang kaya akan nutrisi. Di sanalah tersimpan semua serat, vitamin B kompleks, dan mineral penting seperti magnesium dan seng, zinc. Misalnya, satu porsi oatmeal untuk sarapan tidak hanya akan memberi Anda energi hingga siang hari, tetapi juga menyediakan dosis serat larut yang baik. Ini sangat bermanfaat untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Quinoa, selain kaya serat, juga merupakan sumber protein lengkap. Ini menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk dijadikan menu utama. Dengan mengganti nasi putih biasa dengan beras merah, Anda bisa meningkatkan asupan serat Anda hingga 3-4 kali lipat. Ini adalah cara yang sederhana dan sangat efektif untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Anda, cukup dengan membuat pilihan yang lebih sadar saat berbelanja. Kebanyakan orang mengira oatmeal atau bubur gandum hanya makanan sarapan yang itu-itu saja dan membosankan. Padahal, biji-bijian utuh ini punya potensi luar biasa yang jauh melampaui waktu sarapan. Oat yang dimasak lama bisa Anda jadikan bahan dasar untuk berbagai resep makanan panggang yang sehat. Cukup haluskan oat tersebut dengan blender hingga menjadi tepung, lalu gunakan untuk membuat cookies, muffin, atau panekuk. Ini akan langsung meningkatkan kadar serat dalam camilan favorit Anda. Cara lainnya, coba masukkan oat ke dalam smoothie Anda. Oat akan memberikan tekstur yang lebih kental, membuat Anda kenyang lebih lama, dan memperkaya minuman tersebut dengan karbohidrat kompleks dan serat. Oat juga dapat diolah menjadi hidangan gurih. Contohnya, buatlah perkedel oat dengan jamur, atau gunakan oat sebagai baluran untuk ayam atau ikan, menggantikan tepung roti biasa. Ini akan memberikan tekstur renyah yang enak, sekaligus manfaat kesehatan tambahan. Jadi, jangan pernah meremehkan potensi oatmeal. Ini adalah bahan serbaguna yang bisa menjadi senjata rahasia Anda untuk memastikan asupan serat harian yang mencukupi. Mari kita bahas asisten kecil kita yang sangat ampuh, kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang almond, kenari, hazelnut, mete, biji chia, biji rami, biji bunga matahari, dan biji labu. Semua ini adalah gudang nutrisi yang benar-benar terkonsentrasi. Hanya dengan segenggam kacang almond saja, sekitar 30 gram, Anda mendapatkan 3,5 gram serat, 6 gram protein, serta jumlah lemak tak jenuh tunggal yang sehat, vitamin E, dan magnesium yang melimpah. Biji chia.
Ini benar-benar unik. Ketika direndam dalam cairan, biji chia berubah menjadi gel. Ini adalah bukti nyata kemampuannya menyerap air dan sangat membantu sistem pencernaan kita. 2 sendok makan biji chia mengandung serat hingga 10 gram. Khusus untuk biji rami, biji ini perlu digiling atau dihancurkan terlebih dahulu sebelum dikonsumsi agar tubuh dapat menyerap semua manfaatnya, termasuk asam lemak omega 3, Wapaamasam. Cukup tambahkan segenggam kacang sebagai camilan, atau taburkan biji-bijian ke dalam salad, bubur, atau yogurt Anda. Tanpa disadari, Anda sudah memperkaya asupan nutrisi harian Anda secara signifikan. Ngomong-ngomong soal biji chia, mari kita bahas salah satu cara paling simpel dan paling lezat untuk menikmatinya. Chia pudding. Ini adalah menu ideal untuk sarapan atau dessert sehat yang bisa dibuat nyaris tanpa campur tangan Anda. Resepnya super duper gampang. Cukup ambil 2-3 sendok makan biji chia, lalu campurkan dengan 1 gelas cairan. Cairannya bisa berupa susu sapi biasa, atau susu nabati seperti santan, kelapa, almond, atau oat. Bahkan, Anda juga bisa menggunakan yogurt atau kefir. Tambahkan pemanis sesuai selera, misalnya 1 sendok madu, sirup maple, atau cukup pisang yang sudah dihaluskan. Aduk sampai rata, kemudian simpan di kulkas minimal 4 jam, atau kalau bisa biarkan semalaman. Selama proses ini, biji chia akan mengembang dan mengubah cairan tadi menjadi puding yang lembut dengan tekstur yang menyerupai jeli. Sebelum disajikan, Anda bisa tambahkan topping berupa buah beri segar, potongan buah, kacang-kacangan, atau taburan kayu manis. Anda akan mendapatkan hidangan yang lezat, mengenyangkan, dan sangat kaya akan serat. Ini akan mengisi energi Anda sekaligus memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa. Sekarang mari kita bahas tentang metode penyamaran sayuran, atau yang saya sebut sebagai metode kuda Troya. Cara ini sangat cocok untuk Anda yang benar-benar tidak suka sayuran. Bukan cuma rasanya tapi juga tampilannya, bahkan teksturnya. Nah, senjata utama kita di sini adalah blender. Smoothie adalah penemuan jenius yang memungkinkan kita menyembunyikan hampir semua jenis sayuran. Contoh yang paling mudah adalah bayam. Bayam punya rasa yang sangat netral. Kalau Anda masukkan segenggam bayam segar ke dalam smoothies pisang, mangga atau nanas, dijamin Anda tidak akan merasakan bayam itu sama sekali. Rasa manis dari buah-buahan akan menutupi total rasa bayamnya, dan warna minuman Anda akan berubah menjadi hijau zamrud yang cantik. Anda menikmati koktail tropis yang lezat, sementara tubuh Anda tetap mendapat asupan zat besi, kalsium, dan vitamin dari bayam. Dengan cara yang sama, Anda juga bisa menyembunyikan alpukat untuk mendapatkan tekstur yang lembut, sedikit mentimun untuk kesegaran, atau bahkan kembang kol yang sudah dikukus dan didinginkan. Kembang kol juga punya rasa yang netral dan bisa menambah kekentalan pada smoothie Anda. Mari kita lanjutkan. Aksi sabotase kita di dapur. Kalau smoothie bukan pilihan Anda, masih banyak cara lain loh untuk menyelipkan sayuran ke dalam menu harian tanpa disadari. Area yang paling cocok untuk trik ini adalah saus, sup krim, dan masakan berkuah atau stew. Sedang membuat saus bolognese untuk pasta. Coba parut halus wortel dan zucchini, atau labu-labuan yang mudah hancur, lalu masak bersama daging giling. Sayuran tersebut akan larut sepenuhnya di dalam saus, memberikan rasa manis alami dan manfaat ekstra. Dijamin, tidak ada yang tahu kalau Anda menambahkannya. Mau masak sup tomat? Tambahkan beberapa kuntum kembang kol atau sepotong labu kuning, lalu haluskan dengan blender hingga mencapai tekstur creamy yang lembut. Teksturnya dijamin jadi makin mantap, dan nilai gizinya pun meningkat drastis. Bahkan, ke dalam adonan bakso, perkedel, atau patty biasa, Anda bisa masukkan parutan halus zucchini atau wortel. Ini akan membuat adonan daging menjadi lebih lembab, empuk, dan pastinya lebih bernutrisi. Inilah trik-trik kecil yang efektif untuk meningkatkan asupan sayuran secara signifikan, tanpa harus mengubah total menu favorit yang sudah biasa Anda nikmati. Mari kita fokuskan pembahasan pada kesehatan usus secara keseluruhan, bukan hanya serat dan vitamin yang biasa kita kenal. Karena dari ususlah ditentukan seberapa baik tubuh kita menyerap semua nutrisi penting. Nah, disinilah makanan fermentasi mengambil peran penting. Asinan kubis, sauerkraut, kimchi, kefir, yogurt alami, dan kombucha. Semuanya adalah sumber probiotik, yaitu bakteri baik yang masih hidup. Bakteri ini sangat membantu menjaga keseimbangan mikrobiota di usus. Dampaknya,
Pencernaan jadi lebih lancar, kekebalan tubuh, imunitas menguat, dan bahkan bisa memengaruhi suasana hati kita. Fakta menarik, asinan kubis pada dasarnya adalah sayuran biasa, tetapi proses fermentasi mengubah rasanya dan membuatnya jauh lebih disukai oleh banyak orang. Selain itu, selama proses fermentasi, terbentuk juga vitamin C dan penyerapan nutrisi lain menjadi lebih baik. Jadi, memasukkan sedikit saja makanan fermentasi ke dalam menu harian Anda adalah investasi yang sangat berharga untuk kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Bagaimana dengan kentang? Selama ini, para ahli gizi cenderung memandang sebelah mata, bahkan menganggapnya hanya sebagai karbohidrat kosong. Tapi, anggapan itu tidak sepenuhnya benar. Kentang, apalagi jika diolah dengan cara yang tepat, bisa jadi makanan yang sangat bergizi. Pertama, kentang adalah salah satu sumber potasium terbaik. Mineral penting untuk kesehatan jantung dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Kadar potasiumnya bahkan melebihi pisang loh. Kedua, jika Anda mengonsumsi kentang bersama kulitnya, misalnya dengan cara dipanggang, Anda akan mendapatkan asupan serat yang cukup tinggi. Dan ini menarik, jika kentang yang sudah direbus didinginkan dan baru dimakan keesokan harinya, misalnya diolah menjadi salad, ia akan membentuk pati resisten, resistant starch, yang sering kita bahas. Pati ini tidak dicerna oleh tubuh, melainkan berfungsi sebagai makanan prebiotik bagi mikrobiota usus Anda. Dan terakhir, jangan lupakan kerabat kentang, yaitu ubi jalar atau sweet potato. Ubi jalar kaya akan beta-karoten, prekursor vitamin A dan juga tinggi serat. Tentu saja ubi jalar juga punya rasa manis yang lezat. Mari kita telaah sejenak dunia kehidupan yang unik, jamur. Secara formal, jamur bukanlah tanaman. Namun dari sudut pandang nutrisi, jamur bisa menjadi alternatif yang sangat baik untuk sayuran. Jamur memiliki rasa unik dan kaya yang dikenal sebagai umami, yaitu rasa kelima. Berkat teksturnya yang berdaging, jamur juga dapat menggantikan daging dalam beberapa hidangan. Tapi, bagaimana dengan manfaat kesehatannya? Jamur adalah sumber yang baik dari vitamin B, terutama riboflavin dan niacin, yang penting untuk metabolisme energi. Jamur juga mengandung selenium, yang merupakan antioksidan kuat, serta kalium. Beberapa jenis jamur yang dibudidayakan di bawah paparan sinar ultraviolet, UV, bahkan dapat menjadi sumber vitamin D, suatu nutrisi yang sangat langka ditemukan pada produk non-hewani. Ode, jamur champignon, jamur tiram, shiitake, atau porcini. Anda bisa menambahkannya ke dalam sup, saus, membakarnya di atas panggangan, atau menumisnya. Ini adalah cara yang luar biasa untuk memperkaya variasi makanan Anda dan menambahkan nutrisi penting tanpa harus bergantung pada sayuran. Mau mencoba sesuatu yang lebih eksotis? Kali ini, kita akan membahas harta karun dari laut, yaitu rumput laut. Mungkin produk seperti nori, wakame, spirulina, dan chlorella terdengar asing, tapi sebenarnya mereka adalah gudang nutrisi yang luar biasa. Rumput laut adalah salah satu sumber yodium alami terbaik. Mineral ini sangat dibutuhkan untuk menjaga fungsi kelenjar tiroid agar tetap normal. Kekurangan yodium adalah masalah yang cukup umum, dan rumput laut bisa menjadi solusi efektif. Selain itu, rumput laut juga kaya akan berbagai mineral penting, seperti zat besi, kalsium, dan magnesium. Spirulina dan chlorella, yang biasanya dijual dalam bentuk bubuk atau tablet, mengandung protein dan klorofil dalam jumlah tinggi. Klorofil ini sering dijuluki sebagai darah hijau tumbuhan, karena manfaat kesehatannya yang luar biasa. Cara termudah untuk memasukkan rumput laut ke dalam menu harian adalah dengan menggunakan lembaran nori untuk membuat roll atau sushi, atau cukup memakannya langsung seperti keripik. Bubuk spirulina juga bisa ditambahkan ke dalam smoothie. Meskipun perlu diingat bahwa ia memiliki rasa khas yang mungkin butuh waktu untuk dibiasakan. Kita juga tidak boleh melupakan pentingnya dedaunan hijau segar dan rempah-rempah aromatik. Memang, secara teknis ini juga termasuk tanaman, tapi rasa dan cara penggunaannya sangat berbeda dengan sayuran biasa. Seikat peterseli, dill, ketumbar, atau kemangi segar bukanlah sekadar hiasan di piring. Mereka adalah sumber nutrisi, vitamin, dan antioksidan yang sangat terkonsentrasi. Contohnya, peterseli kaya akan vitamin K, yang penting untuk pembekuan darah dan kesehatan tulang, selain juga mengandung banyak vitamin C.
Daun mint dan kemangi mengandung minyak esensial yang memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan. Usahakan untuk selalu menambahkan dedaunan segar ini ke dalam masakan Anda di tahap akhir proses memasak, demi mempertahankan manfaat maksimalnya. Selain itu, perhatikan juga penggunaan rempah-rempah. Kunyit, jahe, dan kayu manis bukan sekadar penambah aroma. Kurkumin pada kunyit dan gingerol pada jahe dikenal sebagai senyawa anti-inflamasi yang sangat kuat. Bahkan hanya sedikit taburan rempah dapat memberikan manfaat kesehatan yang jauh lebih besar dari yang Anda kira. Kadang, meskipun sudah melakukan berbagai cara, memenuhi kebutuhan serat harian memang sulit. Dalam kondisi seperti ini, suplemen serat bisa menjadi solusinya. Tapi, penting untuk mengonsumsinya dengan bijak. Salah satu jenis suplemen serat yang paling populer dan terbukti efektif adalah Psyllium atau sekam biji plantago. Saat dicampur dengan air, Psyllium akan berubah menjadi gel kental yang sangat lembut membantu melancarkan kerja usus. Mulailah konsumsi dari dosis terkecil, misalnya setengah sendok teh, dan pastikan untuk selalu meminumnya dengan banyak air. Selain itu, di apotek dan toko makanan sehat, Anda juga bisa menemukan serat dalam bentuk bubuk bekatul, seperti dari gandum, oat, atau urai. Bubuk ini bisa ditambahkan ke dalam kefir, yogurt, atau adonan kue. Namun sangat penting untuk diingat, suplemen bukanlah solusi instan, dan tidak dapat menggantikan pola makan yang seimbang. Mereka hanya berfungsi sebagai bantuan sementara. Dan sebelum Anda mulai mengonsumsi suplemen apapun, terutama jika Anda memiliki masalah pencernaan, pastikan untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Tapi, bagaimana dengan vitamin yang berbentuk suplemen atau pil? Kedengarannya ini jalan pintas yang paling gampang. Telan 1 kapsul, dan semua kebutuhan nutrisi harian Anda sudah terpenuhi. Namun, tentu saja ada nuansa dan kondisi tertentu. Kompleks multivitamin memang bisa membantu, terutama saat Anda sedang mengalami aktivitas fisik yang sangat tinggi atau jika asupan makanan Anda sangat terbatas. Namun, perlu diingat, suplemen tidak akan pernah bisa menggantikan manfaat alami dari makanan utuh, maupun whole foods. Vitamin yang berasal dari makanan jauh lebih baik diserap tubuh. Ini karena mereka datang satu paket dengan senyawa lain, seperti serat dan fitonutrien yang saling mendukung proses kerjanya. Jika Anda memutuskan untuk mengonsumsi suplemen, sangat dianjurkan untuk melakukannya secara terarah dan spesifik. Lakukan tes darah dan konsultasikan hasilnya terlebih dahulu dengan ahli gizi atau dokter. Misalnya, banyak orang mengalami kekurangan vitamin D, dan dalam kasus ini, konsumsi suplemen D sangat dibenarkan. Hal yang sama berlaku untuk vitamin B12 bagi mereka yang menjalani pola makan vegan. Tetapi, menelan multivitamin secara sembarangan, berharap itu bisa menambal kekurangan gizi dari pola makan yang tidak seimbang, jelas bukan strategi yang cerdas. Ingat, makanan utuh harus selalu menjadi prioritas utama. Banyak orang mengira segelas jus segar adalah pengganti yang sama, baiknya dengan makan buah atau sayuran utuh. Padahal, ini adalah salah satu anggapan yang paling keliru. Mari kita bahas, apa sebenarnya perbedaan antara jus dan smoothie yang kita buat menggunakan blender. Saat Anda membuat jus dengan alat pemeras, juicer, Anda memisahkan cairan dari ampas atau seratnya. Seluruh serat yang paling bermanfaat justru tertinggal di ampas yang akhirnya Anda buang. Akibatnya, yang Anda dapatkan adalah minuman gula terkonsentrasi yang kaya vitamin, namun menyebabkan lonjakan kadar glukosa dalam darah secara drastis. Sebaliknya, ketika Anda menyiapkan smoothie menggunakan blender, Anda menghancurkan seluruh buah atau sayuran secara utuh. Ini artinya semua seratnya tetap ada di dalam minuman. Serat ini berfungsi memperlambat penyerapan gula, memastikan energi naik secara bertahap, dan memberikan rasa kenyang yang bertahan lebih lama. Jadi, jika Anda dihadapkan pada pilihan, selalu prioritaskan smoothie. Ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat dan seimbang, karena mempertahankan semua manfaat nutrisi dari bahan aslinya. Jus lebih cocok dianggap sebagai hidangan penutup atau pemanis, sedangkan smoothie bisa menjadi asupan makanan yang lengkap dan bernutrisi. Mari kita kembangkan satu lagi keahlian yang sangat berguna, yaitu kemampuan membaca label makanan. Ini akan membantu Anda menemukan serat di tempat yang mungkin tidak Anda duga. Saat Anda membeli makanan kemasan, seperti roti, keripik, sereal, atau pasta, perhatikan daftar bahan dan tabel nilai gizi. Cari kata-kata seperti gandum utuh, tepung utuh, atau diperkaya dengan dedak pada kemasan. Pada tabel nilai gizi, cari baris yang bertuliskan serat pangan atau serat. Coba bandingkan beberapa produk sejenis.
Anda mungkin terkejut melihat betapa jauhnya perbedaan kandungan serat pada dua batang sereal atau granola bar yang terlihat sama. Suatu produk dianggap sebagai sumber serat yang baik jika ia mengandung setidaknya 3 hingga 5 gram serat per porsi sajian. Ada-ada. Keahlian sederhana ini akan membantu Anda membuat pilihan yang lebih bijak di toko dan secara tidak langsung meningkatkan asupan harian nutrisi penting ini, bahkan tanpa harus selalu membeli sayuran segar. Sebagai penutup, mari kita bahas hal yang paling fundamental, yaitu pola pikir Anda. Jangan anggap diet atau pola makan Anda sebagai medan perang, tempat Anda harus terus-menerus melawan makanan yang tidak Anda sukai. Makan sehat itu bukan tentang pembatasan atau penderitaan, melainkan tentang peduli pada diri sendiri. Kalau Anda benar-benar benci brokoli, ya jangan dimakan. Dunia tidak akan kiamat karenanya. Alih-alih berfokus pada apa yang tidak Anda makan, fokuskanlah pada apa yang bisa Anda tambahkan ke dalam menu harian Anda. Mungkin Anda akan menemukan kenikmatan dari hummus kacang chickpea, atau Anda jadi suka memulai pagi dengan chia puding yang dicampur buah beri. Jangan tetapkan tujuan untuk makan 5 porsi sayuran sehari. Ubah targetnya menjadi, coba satu makanan sehat baru setiap minggu. Misalnya, bisa berupa quinoa, lentil, atau jenis kacang-kacangan baru. Pendekatan semua atau tidak sama sekali jarang berhasil dalam jangka panjang. Jauh lebih efektif jika Anda bergerak dengan langkah kecil, namun konsisten, menemukan makanan sehat yang tidak hanya memberi manfaat, tetapi juga mendatangkan kenikmatan. Nah, begini, langkah demi langkah, kita telah berhasil membangun seluruh sistem pola makan, di mana Anda bisa tetap sehat dan berenergi, bahkan kalaupun Anda dan sayuran itu seperti berasal dari galaksi yang berbeda. Mari kita simpulkan. Sahabat terbaik Anda adalah buah-buahan dan beri-berian yang dimakan utuh. Kemudian, ada kacang-kacangan dan biji-bijian utuh yang memberikan rasa kenyang dan serat yang berlimpah. Ada juga kacang-kacangan dan biji-bijian yang merupakan konsentrat kecil dari manfaat kesehatan. Dan tentu saja, yang terakhir adalah kecerdikan dan kreativitas yang memungkinkan Anda menyembunyikan sayuran ke dalam smoothie dan saus, atau mencari alternatif yang tidak biasa seperti jamur dan rumput laut. Hal terpenting yang perlu Anda pahami adalah, tidak ada yang namanya pola makan yang sempurna. Yang ada hanyalah pola makan yang paling cocok untuk Anda. Anda tidak perlu memaksakan diri atau menyiksa diri. Anda hanya perlu mencari, mencoba, dan menemukan jalan Anda sendiri menuju hidup sehat. Dan seperti yang Anda lihat, jalannya jauh lebih banyak daripada yang terlihat pada awalnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika konten ini bermanfaat, mohon klik like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan episode baru. Sekarang saya punya pertanyaan untuk Anda. Apa sayuran yang paling tidak Anda sukai? Dan metode apa yang baru saja saya sarankan tadi yang ingin Anda coba pertama kali? Tuliskan di kolom komentar. Saya sangat ingin membacanya.